Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdal, Stambuk A221-20071, Program Studi Pendidikan Biologi. Baiklah teman-teman, pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama itu larutan, yang kedua titik didih, yang ketiga kenaikan titik didih, yang keempat rumus titik didih, dan yang kelima atau yang terakhir, faktor yang mempengaruhi titik didih zat cair. Nah teman-teman, yang pertama kita membahas tentang larutan. Nah, apa itu larutan? Dalam kimia, larutan bisa diartikan sebagai campuran homogen dari dua atau lebih zat yang tidak bereaksi secara kimia dan komposisinya dapat bervariasi. Suatu larutan terdiri atas zat pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut, atau disebut juga komponen larutan. Contohnya pada larutan teh manis, air merupakan zat pelarut sedangkan gula pasir merupakan zat terlarut. Nah, baik teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai titik didih. Nah, titik didih adalah suhu atau temperatur ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Sebuah cairan di dalam vakum akan memiliki titik didih yang rendah dibandingkan jika cairan itu berada di dalam tekanan atmosfer. Nah, cairan yang berada di dalam tekanan tinggi akan memiliki titik didih lebih tinggi jika dibandingkan dari titik didihnya di dalam tekanan atmosfer. Nah teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Nah teman-teman, pembahasan kita selanjutnya atau pembahasan kita yang keempat yaitu mengenai rumus titik didih. Nah, rumus titik didih yaitu delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut murni, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, TB larutan adalah titik didih larutan, dan TB pelarut murni adalah titik didih pelarut. Kenaikan titik didih larutan merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Untuk menghitung perubahan titik didih larutan non-elektrolit atau larutan yang encer, maka kita bisa menggunakan persamaan seperti pada gambar di samping. Nah, sedangkan titik didih larutan dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. Nah teman-teman, pembahasan kita yang terakhir atau pembahasan kita yang kelima yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi titik didih zat cair. Nah, faktor yang mempengaruhi titik didih zat cair yang pertama itu pemanasan. Nah, pemanasan harus dilakukan secara bertahap agar diperoleh interval yang tidak terlalu panjang. Dan yang kedua itu tekanan udara. Tekanan udara mempengaruhi titik didih suatu zat. Nah, yang ketiga yaitu banyaknya zat yang digunakan. Semakin banyak zat yang digunakan, semakin lambat proses pendidihan, sehingga titik didihnya meningkat.